Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat Islam, nikmat iman serta nikmat sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah percikan rahmat beliau terus bercucuran kepada keluarga, sahabat, dan insya Allah sampai kepada kita yang masih menjalankan sunnah-sunnahnya. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba mempresentasikan proposal skripsi saya dalam bentuk PowerPoint. Adapun judul proposal skripsi saya yaitu analisis peran guru PAI dalam mengintegrasikan sains pada pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SDN 02 Mutu Besar. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Ikhlas Nur Simanopo. Saya berasal dari kelas PAI 5D, jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, IAIN Sultan Amai Gorontalo. Baiklah, kita langsung masuk pada materi pertama, yaitu permasalahan. Pada permasalahan kali ini, terdapat 2 poin, yaitu harapan dan fakta. Harapan saya sebagai peneliti agar guru dapat mengintegrasikan sains atau mengimplementasikan sains dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di kelas, sehingga siswa mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang ia miliki, diperkuat oleh spiritualitas yang kokoh dalam menghadapi kehidupan. Adapun fakta yang terjadi di lapangan, sistem pendekatan serta metode yang diterapkan dalam pendidikan serta pembelajaran PAI di sekolah-sekolah belum seluruhnya mengintegrasikan sains, sehingga masih adanya siswa yang membedakan pendidikan agama Islam yang berorientasi kepada akhirat dan pendidikan sains yang berorientasi kepada duniawi saja. Baiklah, pada slide kedua ini menjelaskan tentang mengapa penelitian ini dilakukan. Penelitian ini dilakukan agar integrasi sains dan pendidikan agama Islam dapat menghasilkan sumber daya yang handal dalam mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang dimiliki, diperkuat oleh spiritualitas yang kokoh dalam menghadapi kehidupan. Oke, pada slide ketiga ini menjelaskan tentang rumusan masalah yang terdapat pada proposal skripsi saya. Yang pertama, bagaimana peran guru PAI dalam mengintegrasikan sains dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SDN 02 Mutu Besar. Yang kedua, apa saja kendala yang muncul dalam mengintegrasikan sains dan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SDN 02 Mutu Besar. Dan yang ketiga, apa saja faktor pendukung yang membantu guru dalam mengintegrasikan sains dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SDN 02 Mutu Besar. Selanjutnya, ada kajian teori dan konsepnya. Yang pertama, pengertian pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam merupakan suatu program pendidikan yang berupaya untuk menanamkan nilai-nilai Islam melalui proses pendidikan dan pembinaan agar siswa memiliki kemampuan untuk memahami dan mengamalkan ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, tujuan pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam sendiri bertujuan meningkatkan keimanan, penghayatan, dan pengalaman peserta didik tentang agama Islam itu sendiri, sehingga menjadi pribadi muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, berbangsa serta bernegara. Yang ketiga, pengertian sains. Sains yaitu pengetahuan atau knowledge yang tersusun sistematis dengan menggunakan kekuatan pemikiran yang selalu dapat diperiksa dan ditelaah dengan kritis oleh setiap orang yang ingin mengetahuinya. Dalam penelitian kali ini, penulis membatasi ranah sains pada berbagai hal yang dapat dipahami oleh indera, penglihatan, sentuhan, pendengaran, rabahan, serta pengecapan. Atau dapat dibilang, sains itu pengetahuan yang diperoleh melalui pembelajaran dan pembuktian. Yang keempat, tujuan sains. Sains bertujuan agar seseorang mampu memahami dan menguasai konsep-konsep ilmu pengetahuan serta keterkaitannya dengan kehidupan nyata. Seseorang juga mampu menggunakan strategi pembelajaran ilmiah ini untuk memecahkan masalah yang dihadapinya sehingga lebih
menyadari diri, serta mencintai kebesaran serta kekuasaan penciptanya. Selanjutnya ada kajian penelitian yang relevan. Pada kajian penelitian relevan di samping, peneliti mengambil 3 judul proposal skripsi serta jurnal yang relevan dengan judul proposal skripsi saya. Yang pertama ada Muhammad Arwani pada tahun 2018 dengan judul Integrasi Ilmu Agama Islam dan Sains dalam Perspektif Muhammad Fethullah Gulen. Perbedaan mendasar penelitian ini dengan penelitian saya yaitu peneliti lebih terfokus pada perspektif Muhammad Fethullah Gulen serta perbedaan lokasi penelitian dan metode penelitian. Yang kedua ada Hadi Putra pada tahun 2019 dengan judul Integrasi Agama dan Sains dalam Perspektif Pendidikan Agama Islam. Perbedaan mendasar sama seperti pada pertama yaitu penelitian ini lebih terfokus pada perspektif pendidikan agama Islam serta perbedaan lokasi penelitian dan metode penelitian. Yang ketiga ada jurnal yang ditulis oleh Iis Sarifuddin pada tahun 2016 dengan judul Integrasi Agama dan Sains serta implikasinya terhadap pendidikan Islam. Selanjutnya ada kerangka berpikir. Pada tabel di samping dijelaskan bahwa guru berperan penting dalam mengintegrasikan sains dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, serta ada faktor pendukung serta faktor penghambat. Dan siswa diharapkan mampu mengembangkan ilmu pengetahuan atau sains yang ia miliki dibarengi dengan iman yang sempurna serta berakhlak moral dan kebersihan hati dalam mencari ilmu. Selanjutnya ada jenis metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan oleh saya yaitu metode penelitian kuantitatif yang bersifat ex post facto. Adapun lokasi penelitian itu bertempat di SDN 02 Metobe Besar. Fokus penelitian yaitu guru dan siswa di SDN 02 Metobe Besar. Selanjutnya teknik pengumpulan data ada 2, yaitu yang pertama data kepustakaan dan yang kedua data lapangan. Selanjutnya teknik analisis data ada 4, yang pertama pengolahan data, yang kedua tabulating, yang ketiga editing, serta yang keempat analisis data. Selanjutnya ada teknik pengolahan data. Yang pertama ada tahap perencanaan, yang kedua ada tahap pelaksanaan, dan yang ketiga ada tahap penulisan laporan. Selanjutnya ada kuesioner atau panduan wawancara. Panduan wawancara ini bersifat fleksibel dan dinamis, sehingga pertanyaan dapat berkembang sesuai dengan tujuan penelitian. Pada slide di samping dijelaskan atau dapat ditulis oleh informan, yaitu nama, NIP, jenis kelamin, usia, serta alamat. Selanjutnya ada lampiran outline skripsi. Pada proposal penelitian skripsi saya terdiri dari 3 bab. Pada bab pertama yaitu pendahuluan terdiri dari yang pertama latar belakang, yang kedua rumusan masalah, dan yang ketiga tujuan serta kegunaan penelitian. Bab kedua yaitu landasan teori yang terdiri dari yang pertama konsep pendidikan agama Islam, yang kedua konsep sains, yang ketiga kajian penelitian relevan, dan yang keempat kerangka berpikir. Pada bab 3 yaitu metodologi penelitian yang terdiri dari yang pertama jenis dan pendekatan penelitian, yang kedua lokasi penelitian, yang ketiga populasi dan sampel, yang keempat variabel penelitian, yang kelima teknik pengumpulan data, serta yang keenam teknik analisis dan penyajian data. Selanjutnya ada daftar pustaka. Pada daftar pustaka pada slide di samping terdiri dari 2, yang pertama sumber buku dan yang kedua sumber internet. Dapat dilihat pada slide di samping. Selanjutnya yang terakhir ada instrumen penelitian. Pada instrumen penelitian kali ini peneliti mengajukan 8 pertanyaan. Yang pertama, apa yang Bapak atau Ibu ketahui tentang pembelajaran sains? Yang kedua, bagaimana pendapat Bapak atau Ibu tentang integrasi? Yang ketiga, bagaimana Bapak atau Ibu mengintegrasikan sains dalam pembelajaran PI di kelas? Yang keempat, apa saja faktor pendukung yang membantu Bapak atau Ibu dalam mengintegrasikan sains dalam pembelajaran PAI di kelas? Yang kelima, apa saja kendala yang Bapak atau Ibu alami dalam mengintegrasikan sains dalam pembelajaran PAI di kelas? Yang keenam, apa tujuan dari adanya integrasi sains dalam pembelajaran PAI di kelas? Yang ketujuh, bagaimana
penerapan model pembelajaran yang Bapak Ibu terapkan dalam integrasikan sains dalam pembelajaran PAI. Yang terakhir, yang ke-8, metode apakah yang Bapak atau Ibu gunakan dalam pembelajaran PAI di kelas. Baiklah, itulah presentasi PPT proposal skripsi dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.